Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, kini tiba kita diskusi kuliah Islam yang ke-14 dengan tema merealisasikan konsep ulul albab dalam Al-Qur'an pada masa revolusi industri yang keempat. Pembahasan kali ini akan dibahas tuntas oleh Ustadz Muhammad Riyadi Lubis, SPD SQ. Beliau merupakan mahasiswa pasca sarjana Universitas Islam Internasional Islamabad di Pakistan. Sebelum beliau mengulas pembahasan pada malam ini, kami mempersilahkan Ustadz Robi Karman selaku pimpinan redaksi kuliahlislam.com untuk menyampaikan kata sambutan. Kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator Mas Robiul Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustadz Riyadi Lubis, kemudian yang kami banggakan seluruh peserta diskusi website kuliahalislam.com. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul lewat Zoom dalam kegiatan Tholabul Ilmi atau Ta'lim, dan tak lupa shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW, yang berkat perjuangannya kita dapat berada dalam nikmat iman dan Islam. Mungkin tidak banyak yang kami sampaikan. Yang pertama, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Riyadi Lubis di tengah kesibukan beliau mau meluangkan waktu untuk sharing, berbagi gagasan dengan kita ya, anak-anak muda mungkin yang masih haus akan ilmu gitu ya, dan juga ingin mengetahui perkembangan terkini mungkin dari isu-isu yang ada saat ini. Kalau boleh tahu, sekarang sedang di Pakistan atau di Indonesia, Ustadz? Di Pakistan, Ustadz. Oh, jam berapa di sana sekarang? Sekarang mau maghrib. Oh, mau maghrib. Waduh, gimana ini? Mau maghrib ya? Iya. Mudah-mudahan tidak ini sholat maghrib ya. Ini harusnya koordinasi dulu ini soal jam ini. Saya kira di Indonesia ya, sehingga bisa sama-sama enak waktunya. Tapi mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Ya. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atau Mas dan Mbak di sini ya, ada Pak Arif, kemudian ada Pak Andi, ada Pak Padlan, ada Ibu Zaima yang sudah hadir di sini juga. Mudah-mudahan kita bersama-sama bisa menyimak dan juga nanti bisa diskusi tanya jawab begitu. Dan terakhir mungkin tema yang kita suguhkan ini barangkali bukan hal yang baru gitu ya, dari dulu juga sudah dikaji terkait dengan ulul albab ini, bahkan sudah banyak sekali yang mengkaji gitu, tapi kemudian kita ingin coba menelaah lagi kaitannya dengan perkembangan dunia saat ini yang katanya memasuki revolusi 4.0, bahkan katanya sudah 5.0 gitu. Nah, barangkali Ustadz Riyadi punya perspektif yang bisa dibagikan dan nanti kawan-kawan mudah-mudahan bisa menanggapi juga sehingga bisa terjadi diskusi yang bermanfaat. Itu saja mungkin sambutan dari saya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan kami juga memohon maaf apabila dalam pelaksanaan diskusi ini masih banyak kekurangan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan Mas Robi Karman selaku pimpinan redaksi kuliahlislam.com. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Ustadz Muhammad Riyadi Lubis, SPD SQ, untuk menyampaikan pembahasan pada malam ini yang berjudul merealisasikan konsep ulul albab
dalam Al-Quran pada masa revolusi industri yang keempat? Kami persilahkan. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya ini suara terdengar ya, jelas ya? Jelas Ustadz. Alhamdulillah. Innal hamdalillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Wa ba'd. Terima kasih saya ucapkan pada saudara saya Rahman beserta yang mengundang ya, Ustadz Robi Karman dan teman di kuliah Islam.com. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan dalam urusan dan dimudahkan juga dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Baik, tidak berpanjang lebar. Ini baru maghrib di sini. Insya Allah kita akan berbicara, kita akan sama-sama sharing bagaimana tentang konsep Al-Quran, lalu kita realisasikan ya, dalam kehidupan modern kita saat ini atau revolusi 4.0. Baik teman-teman, saya di sini bukan berarti yang lebih paham, bukan berarti yang lebih unggul atau lebih berilmu dari teman-teman sekalian. Sekali lagi saya sampaikan, kita ini berbagi apa yang telah kita dapatkan selama ini dalam menuntut ilmu. Baik, panjang lebar, mari kita sama-sama ungkap bagaimana konsep ulul albab yang ada di dalam Al-Quran. Tentunya jika kita ingin merealisasikan sesuatu ini, maka kita harus paham tentang apa yang akan kita realisasikan ini. Kita akan merealisasikan ulul albab, maka kita perlu tahu apa itu ulul albab. Ya. Bagaimana konsep yang ada di dalam Al-Quran tentang ulul albab? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan bagian-bagian tertentu dalam pembahasan ulul albab. Ketika apa Allah menggunakan kata ulul albab dalam Al-Quran? Dalam hal apa saja Allah menggunakan kata ulul albab di dalam Al-Quran? Baik, yang pertama kita perlu pahami apa itu makna ulul albab. Ulul albab ini terdiri dari dua kata. Yang pertama ulu, yang kedua al-albab. Nah, ulu ini bermakna memiliki, yang memiliki. Sama kalimat ini juga muradif ya, mutaradif sama kata zu ya. Zu maknanya juga memiliki, yang memiliki. Nah, ulu juga sama. Ulu artinya yang memiliki. Nah, al-albab ini adalah jamak. Jamak dari kata lubbun. Mufradnya adalah lubbun. Ya. Lubbun itu bermakna intisari. Lubbun juga bermakna akal, pikiran, hati nurani. Itu adalah makna lubbun. Albab itu berarti kan jamaknya. Kenapa di situ dikatakan al-albab tidak mufradnya lubbun? Karena Allah ingin mengkhitbahkan kalimat ini kepada orang banyak, gitu, nggak hanya satu. Makanya yang dipakai al-albab jamaknya, bukan mufradnya. Nah, maka sudah kita simpulkan secara bahasa, ya, secara logatan, ulul albab yaitu ulu memiliki, albab artinya hati nurani dan akal. Nah, jadi ulul albab adalah yang memiliki hati nurani dan memiliki akal.
Oke, ini adalah secara lugatan, secara bahasa. Kita lanjut ke pengertian secara istilah. Nah, sekarang istilah. Secara istilah, ini saya kutip dari pengertian yang disampaikan oleh Quraisy Shihab. Ya, Bapak Quraisy Shihab memberikan makna tentang ulul albab adalah pribadi yang mampu mengambil hikmah ya, atas fenomena yang ada di sekitar, baik itu alam maupun perilaku sosial. Berarti asy-syakhsiyah allati tanalul hikmah fi haulih, fi haulih, imma at-tabi'iyyah atau al-amaliyah al-insaniyah, gitu kan. Jadi suatu pribadi yang dia melihat sesuatu itu dapat langsung mengambil hikmahnya, pembelajarannya apa dari apa yang dia lihat, baik itu yang ada di alam sekitar maupun manusia sekalipun yang dia lihat, itu dia langsung bisa mengambil hikmahnya atau pembelajarannya. Nah, inilah pengertian secara istilah yang disampaikan oleh Quraisy Shihab, yaitu kepribadian yang mampu mengambil hikmah atau pembelajaran atas apa yang dia lihat. Ya, atas apa yang dia lihat, baik itu melihat alam sekitar maupun manusia yang ada di sekitarnya. Nah, sudah jelas ya teman-teman ya. Jadi ulul albab adalah ketika kita memiliki akal pikiran dan punya hati nurani, lalu dengan melihat apa yang di sekitar kita maupun melihat manusia yang di sekitar kita, kita dapat mengambil pelajaran. Nah, itulah yang dimaknai dengan ulul albab. Nah, tinggal kita lihat diri kita, apakah kita sudah menjadi ulul albab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita sudah termasuk ulul albab yang Allah beritakan di dalam Al-Qur'an, begitu. Apakah kita sudah termasuk ulul albab yang didefinisikan sebagai orang yang berpikir dan berhati nurani, yang mampu mengambil setiap pembelajaran? Apakah kita sudah sampai di situ atau belum? Nah, jika belum, berarti kita belum termasuk ulul albab. Oleh karena itu, mari kita sama-sama ketahui bagaimana ulul albab yang ada di dalam Al-Quran. Jadi Allah ini pakai kata ulul albab dalam perihal apa saja, gitu ya kira-kira ya. Baik, di dalam Al-Quran kata ulul albab ini disebutkan sebanyak 16 kali. Yulkaru fiha sittah marrat. Di sittah wa 10 marrat. Jadi 16 kali di dalam Al-Quran. Nah, jadi ada 16 ayat yang Allah menggunakan kata ulul albab. Mari kita sama-sama lihat. Yang pertama, dalam surat Al-Baqarah ayat 179. Walakum fil qisasi hayatun ya ulul albab la'allakum tattaqun. Dan bagi kalian hukum Allah, yaitu hukum qisas, wahai orang-orang yang berpikir agar kalian bertakwa kepada Allah. Ini perihal tentang ketakwaan kepada Allah dan perilaku sosial. Bagaimana kita mengambil ibrah dari hukum Allah, khususnya dalam hukum qisas, tapi di sini bermakna umum ya, bermakna ammah, bermakna umum ya, nggak hanya tentang qisas, berarti kan tentang hukum Allah yang Allah kasih kepada kita, nggak hanya tentang qisas, bagaimana kita mengambil ibrahnya. Nah, jadi Allah bilang kalau kita mau jadi ulul albab di sini, yaitu apa? Dengan kita mengambil hukum Allah, dengan kita membangun atau selalu senantiasa berhukum dengan hukum Allah, gitu ya, dengan syariat Islam maksudnya, maka kita dikatakan sebagai ulil albab. Nah,
la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, jadi ulul albab di sini adalah ketika kita merealisasikan hukum-hukum Allah. Ketika kita benar-benar melaksanakan syariat Allah. Itu dikatakan ulul albab. Termasuk enggak hanya kisos ya, banyak ya hukum Allah ya. Gitu. Yang kedua, dalam surah Al-Baqarah juga tapi ayat ke-197. Yang pertama tadi Al-Baqarah ayat 179, sekarang ayat 197 ya. Nah, di sini juga Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang haji. Tentang hajj ya. Al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala jidala wala fusuqa fil hajj. Wa ma taf'alu bi khairi ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wattaqun ya ulil albab. Nah, kata terakhir yang perlu kita garis bawahi, wattaqun ya ulil albab. Namun sebelumnya Allah bahas tentang bahwa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Nah, berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung wattaqun ya ulil albab. Berarti ulil albab di sini adalah sebagai peringatan bahwa yang bisa membekalkan dirinya dengan takwa hanya ulil albab. Hanya orang-orang yang berakal, hanya orang-orang yang punya hati nurani. Gitu ya. Yang ketiga dalam surah Al-Baqarah juga ayat ke-269. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Nah, ini penting. Ulul albab di sini adalah mereka yang mampu mengambil hikmah. Yu'til hikmata man yasha. Allah memberikan hikmah kepada mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang Allah berikan hikmah, pembelajaran kepada manusia itu gitu. Faqad utiya khairan katsira, maka dia juga meraih banyak kebaikan dari Allah, dari hikmah itu. Nah, wa may yadhakkaru illa ulul albab. Nah, perilaku itu nggak akan bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang ulul albab, yang berakal, yang punya hati nurani. Gitu ya. Yang keempat misalkan Ali Imran. Ya, ini juga sama. Ya, wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Jadi ini dalam surat Ali Imran ayat ke-7 ini Allah berbicara tentang pengetahuan yang luas ya. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun wa bismillah. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Ya kan? Jadi Allah di sini berbicara Al-Qur'an ini ada ayat yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Nah, dari luasnya ilmu itu, ya kan? Nah, Allah akhiri dengan kata-kata wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Pokoknya ayat itu panjang. Nah, diakhiri oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Jadi kesimpulannya adalah ulul albab juga mereka yang punya pengetahuan yang luas tentang Al-Qur'an. Ya. Karena diawali dengan Allah bercerita, Allah mengabarkan bahwa huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun. Ya kan? Di situ ada ayat-ayat yang muhkamat. Hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Nah, terus di situ juga ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha al-fitnati wa ibtigha ta'wilih. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Warrasikhuna fil 'ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Nah, jadi di sini adalah tentang begitu luasnya ilmu Allah yang ada di dalam Al-Qur'an. Lalu yang hanya bisa memahami keluasan ilmu itu, walaupun nggak mungkin ya memahami semua ilmu Allah ya, nggak mungkin karena ilmu Allah maha luas,
di antara kita yang pikirannya maha sempit. Ya, sekelas Imam Syafi'i ya, yang pintarnya, cerdasnya luar biasa, itu tetap nggak ada harganya dibandingkan dengan pengetahuan Allah yang maha luas. Bahkan Allah bilang, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allah nggak ngasih kepada manusia suatu ilmu itu kecuali kecil. Jadi Imam Syafi'i yang katanya paling cerdas saat itu, dan sampai saat ini juga ya, itu masih kecil. Nah, jadi Imam Syafi'i ini adalah salah satu gambaran ulil albab, teman-teman. Kenapa ulil albab? Karena dia mampu menguasai ilmu Islam dengan mendalam, ilmu Allah dengan mendalam, ya, walaupun memang tidak mungkin untuk menguasai semua bidang keilmuan, ya, termasuk semua ilmu yang Allah hadirkan di dunia ini. Gitu. Lanjut ya, surat Ali Imran ayat ke-190 ya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Nah, ini adalah ulil albab bagi mereka yang memikirkan tentang alam. Allah bilang kan, sungguhnya penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam itu adalah suatu kebesaran Allah bagi orang-orang yang ulul albab, punya pikiran, punya akal sehat. Ya kan? Nah, jadi kalau alam ini tidak ada gunanya, alam ini tidak berguna apapun bagi mereka yang nggak punya akal, nggak punya hati nurani. Ya, kita sadari, kita coba hitung diri kita, hisab diri kita. Apakah kita pernah dalam sehari memikirkan, Masya Allah, ciptaan Allah begitu indah, yang membuat kita jadi bersyukur untuk hidup. Pernah tidak? Bahkan mungkin setiap nafas, setiap detik nafas yang kita dapatkan juga kita tidak pernah syukuri gitu. Padahal itu yang paling dekat. Suatu nikmat yang paling dekat, yang paling sering kita rasakan. Mungkin juga udah nggak pernah kita pikir. Gitu. Padahal kita bisa bernafas, merasakan nikmat itu 1.000.000 kali dalam sehari. Itu saja terlupakan ya. Apalagi untuk bersyukur melihat keindahan alam. Ya, kami juga di sini sempat sebelum masuk kuliah jalan-jalan ya. Yang tadinya sebelum di Indonesia kita nggak pernah merasakan salju, di sini merasakan salju. Di Indonesia kita nggak merasakan musim spring ya, yang bunga-bunganya itu warna-warni tumbuh ya, ada warna putih, warna pink, warna oranye lah segala macam gitu. Nah, ini nggak kita rasakan di Indonesia. Oh, itu kalau kita sebagai manusia yang nggak bersyukur ya mungkin merasakan beda, sama aja gitu. Tapi kalau bersyukur itu Masya Allah, ternyata alam ini luas gitu, alam ini luas dan indah. Ya, itu dari ciptaan Allah gitu. Nah, kadang terpikirkan kayak gitu. Nah, inilah tanda kalau kita masih sadar. Kalau nggak sadar ya biasa aja. Mau kita ke Eropa, ke keindahan alamnya ya biasa aja kalau kita nggak bisa mensyukurinya begitu. Lanjut, surat Ali Imran sudah, terus surat Al-Maidah itu juga tentang ketakwaan ayat ke-100. Yang ke-6 ya, ini yang ke-6 ada di surat Al-Maidah ayat ke-100, itu juga tentang takwa begitu ya. Terus di yang ke-7 ada di surat Yusuf ayat ke-111 ya, sebagai pengambilan pelajaran juga sama ya. Dalam surat Yusuf itu, nah ini kan surat Yusuf itu kan diakhiri dengan laqad kana fi qasasihim ibaratun liulil albab. Nah, surat Yusuf diakhiri dengan ayat itu. Ya, laqad kana fi qasasihim ibaratun liulil albab. Kisah siapa nih? Kisah Yusuf. Kisah Yusuf itu punya ibrah atau mau'izah bagi mereka yang ulul albab. Nah, kisah Yusuf apa aja sih? Bisa dilihat sendiri ya. Banyak
termasuk dalam hal Yusuf yang punya pendirian teguh. Dia tidak tergoda oleh seorang wanita. Salah satunya. Ini secara khusus ya, secara takhsis. Tapi kita juga bisa mengambil ini secara umum, yaitu setiap kisah-kisah yang ada di Al-Quran kita dapat mengambil pelajaran di situ. Nah, itulah ulil albab. Kalau kita melihat kisah yang ada dalam Al-Quran tapi belum bisa menjadikannya sebagai pembelajaran, berarti kita belum ulil albab. Nah, jadi ulil albab di sini adalah orang-orang yang mampu melihat kisah-kisah dalam Al-Quran dan dijadikan sebagai pembelajaran. Begitu ya. Terus yang ke-8 itu ada dalam surat Ar-Ra'd ayat ayat ke-19 ya. Terus berikutnya ayat ke-10 yang ke-10 itu dalam surat Shad ayat ke-2 ayat yang ke-9 dulu ya. Yang ke-9 itu surat Ibrahim ayat ke-52. Ya, ini juga sama menjadikan Al-Qur'an sebagai pembelajaran. Ya hadza balagul linnasi waliyunzaru bihi waliya'lamu annama huwa ilahu wahidu waliyadzdakkaru ulul albab. Jadi dari apa-apa yang Allah sampaikan gitu, dalam Al-Qur'an, hadza balagul linnas. Ini adalah ya untuk disampaikan kepada manusia ya berupa pembelajaran. Hadza balagul linnas waliyunzaru bihi, agar manusia ini dapat diingatkan gitu. Karena manusia itu selalu harus diingatkan. Waliya'lamu annama huwa ilahu wahid. Agar manusia juga tahu bahwa Allah ini Maha Esa. Waliyatadzakkaru ulul albab, agar senantiasa berpikir dan berzikir orang-orang yang ulul albab, yang berakal dan berhati nurani. Gitu ya. Oke, nah ini juga di sini berarti mengandung dua makna, bahwa orang yang ulul albab itu enggak hanya tentang pikiran, tapi juga hati, berarti berzikir kepada Allah. Sebelumnya juga di ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil lil albab. Nah, habis itu kan alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Ya, itu saya kelewat ya. Dia ulil albab yang surat Ali Imran ayat 190 itu ya. Ulul albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi orang-orang ulul albab adalah orang-orang yang yadhkurunallaha qiyaman, mengingat Allah saat berdiri, wa qu'udan saat duduk, wa 'ala junubihim, dan juga ketika dia dalam berbaring, lagi tidur. Bayangin lagi tidur aja ngingat Allah tuh gimana? Ya, maksudnya nggak hanya tidur di sini ya, tapi ketika dia nggak lagi ngapa-ngapain gitu, tapi dia tetap mikir Allah, tetap berzikir sama Allah Subhanahu wa taala. Itulah ulul albab. Apakah kita sering berpikir atau berzikir kepada Allah ketika kita berdiri? Maksudnya berdiri ini kita lihat sibuk gitu. Lagi duduk ya sama sibuk juga, sebagian sibuk. Atau lagi ittaja'a gitu. Lagi apa ya? Lagi nyantai, lagi gabut gitu. Pernah kan mikirin Allah gitu? Nah, kalau kita udah mikirin Allah di saat-saat itu, maka kita termasuk ulul albab. Ya, kembali ke ayat mana tadi? Ayat Ibrahim ya. Surat Ibrahim ayat ke-52 tadi, bahwa hadza balagul linnasi wal yunzaru bihi wal ya'lamu annama huwa ilahu wahid wa liyadhakkaru ulul albab. Oke, sama ya, kira-kira sama. Jadi biar kita ini berpikir dan berzikir kepada Allah. Itu inti dari ulul albab. Berpikir dan berzikir kepada Allah. Yang ke-10 itu surat Shad ayat ke-29. Ini juga sama ya. Bahwa surat Shad ayat 29 ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memikirkan ayat-ayat Allah, mentadaburi ayat-ayat Allah. Itu hadza kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkaru ulul albab. Jadi ayat-ayat Al-Qur'an ini Allah turunkan untuk liyatadabbar,
agar kita mentadaburinya. Dan siapa yang bisa hanya yang hanya bisa mentadaburinya hanyalah ulul albab. Nah, kalau kita sudah mentadaburi Al-Qur'an, isinya, hukum-hukumnya, hikmah-hikmahnya, perintah larangannya, maka kita sudah termasuk ulul albab. Tapi nggak sampai memikirkan uang ya, tapi nanti kita bahas. Nggak sampai memikirkan, tapi kita harus tatbiqiyah juga. Tatbiq artinya mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Nggak hanya dipikirin. Nanti itu selanjutnya ya. Ini kita masih nyebutin ayat-ayat yang di situ terdapat kata ulul albab. Terus yang ke-11 itu dalam surat Shad juga sama. Itu juga tentang sama ya. Mengambil pembelajaran juga dari ayat-ayat. Terus berikutnya Zumar ayat 9. Berikutnya juga ayat yang ke-13 itu Zumar ayat ke-18. Itu kan. Terus berikutnya juga surat Zumar juga ayat ke-21 gitu. Nah, Az-Zumar ayat 18 ini sebelumnya ini lumayan penting juga untuk disampaikan. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab." Nah, jadi ulul albab di sini kata Allah, "Alladzina yastami'una al-qaula." Orang-orang yang mendengarkan kata-kata. Nah, ini kata-kata apa nih? Kata-kata yang mempunyai unsur hikmah, pembelajaran. Ya. Jadi kalau ada orang yang ceramah, orang yang sedang menyampaikan hikmah, dia tuh dengerin gitu. Bener-bener pengen dapat hikmah gitu. Ingin mendapatkan ilmu. Benar-benar mendengarkan alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Terus dia aplikasikan, dia ikutin, dia aplikasikan dalam kehidupan nyata atau dalam kegiatan sehari-harinya. Nah, inilah ulil albab. Jadi ulil albab nggak hanya berpikir tuh, ya kan? Tambah lagi bahwa ulil albab itu yang mendengarkan, yang melihat juga, yang mendengarkan, yang melihat apa yang masuk ke dalam dirinya, lalu dia aplikasikan dalam kehidupannya. Tentunya hal-hal yang baik ya, bukan hal-hal yang buruk. Terus yang ke-14 itu tentang ya mengambil keilmuan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ulil albab. Terus surat Ghafir ayat 54 yang ke-15. Ya kan? Terus yang terakhir ada dalam surat At-Talaq ya, ayat ke-10. Nah, itu juga sama. Fattaqullaha ya ulil albabil ladzina amanu qad anzalallahu ilaikum dzikra. Qad anzalallahu ilaikum dzikra. Jadi bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang berakal, kata Allah. Qad anzalallahu ilaikum dzikra, karena telah turun kepada kalian suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah 16 ayat yang 16 ayat ini Allah menggunakan kata ulul albab di dalamnya. Nah, jadi dapat disimpulkan dari 16 ayat ini bahwa ulul albab adalah mereka yang melihat ciptaan Allah, melihat manusia, yang mendengar juga, mendengar hal-hal yang baik, itu kisah-kisah yang mengandung pembelajaran, gitu. Mendengar hal-hal yang memotivasi kehidupannya, gitu. Terus abis itu mereka pikirkan, ya, mereka pakai akal dan hati nurani mereka atas pembelajaran itu, atas apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengarkan itu, lalu mereka aplikasikan dalam kehidupan yang nyata. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi intinya adalah melihat, mendengar, ya, lalu difikirkan dan dipahami gitu. Melihat, mendengar, lalu dipahami
habis itu diaplikasikan. Nah, itu udah terlihat konsep ulul albab yang ada dalam Al-Qur'an. Ya kan? Mendengar, melihat, lalu dipahamkan gitu sama pikirannya, sama akalnya, lalu diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Nah, itu sudah jelas konsep ulul albab dalam Al-Qur'an dari 16 ayat yang kita sebutkan tadi, di mana Allah menggunakan kata ulul albab dalam ayat-ayat tersebut. Maka untuk menjadi ulul albab, saya rasa gampang-gampang sulit. Bukan sulit-sulit gampang. Gampang-gampang sulit. Ya, sebenarnya gampang, cuman sulitnya ya kita malas dan nggak mau gitu. Ya, karena berat. Memang untuk menggapai surga nggak ada yang nggak berat gitu. Nah, ulul albab di sini saya rasa gampang-gampang sulit. Ya, dalam hal kita hanya perlu melihat, sadarkan diri kita, melihat, lalu dengarkan apa yang baik-baik, melihat juga apa yang baik-baik. Habis itu kita pikirkan, kita renungkan. Karena yang sebelumnya kita sebutkan tadi, ulul albab adalah yang berhati nurani dan berpikir. Nggak hanya pikiran, tapi hati juga. Berat ini ulul albab ini. Ya, jadi nggak hanya pikiran, tapi hati juga main. Karena sebenarnya yang kata Allah kalau dalam Al-Quran malah orang-orang yang dikatakan nggak paham itu bukan mereka yang nggak berpikir, tapi mereka yang nggak punya hati, kata Allah. Ya. Kata Allah dalam surat Al-Hajj ya, bahwa Allah bilang kita yang dikatakan nggak mendengar perintah Allah, nggak mendengar ayat-ayat Allah itu bukan mereka yang nggak berpikir gitu, tapi memang hatinya nggak mau buat memahami. Nah, berarti kan memang hati ini bisa memahami, teman-teman. Nggak hanya pikiran yang bisa memahami, tapi hati juga bisa memahami. Ya, kadang kita memang perlu logika, tapi kita juga perlu penghayatan. Nah, itu bedanya. Kalau logika itu pakai otak, pakai pikiran. Tapi kalau penghayatan itu pakai hati. Nggak bisa pakai pikiran. Ya kan? Nah, sama seperti kita memandang memandang orang-orang yang di sekitar kita yang kita anggap sebagai yang kita anggap sebagai misalkan secara logika ini yang nggak patut buat kita berbuat baik kepada mereka. Tapi secara penghayatan gimana? Misalkan orang-orang yang telah berbuat zalim kepada kita, jahat kepada kita, secara logika kan ya nggak usah, dia aja jahat kok ke kita gitu kan. Tapi secara penghayatan pasti, oh iya, tidak semua manusia baik. Maksudnya tidak semua manusia itu tidak ada dosa gitu kan. Maaf. Maksudnya kita di situ menghayati bahwa tidak semua manusia itu, bahwa semua manusia pastinya dalam kesalahan gitu. Ya. Semua manusia dalam kesalahan gitu. Pastinya semua manusia ada kesalahannya. Ya, akhirnya kalau kita mikir gitu kan kita tetap berbuat baik. Walaupun dia udah jahat ke kita gitu. Nah, itu teman-teman bisa bedain. Kalau teman-teman masih memperlakukan orang yang jahat kepada kita dengan jahat lagi, berarti kita masih menggunakan pikiran kita, masih menggunakan akal kita. Tapi kalau kita pakai hati, ya, kita paham bahwa semua manusia itu pasti mahalul khata', tempatnya kesalahan, maka kita akan tetap berbuat baik. Yang kita benci adalah jahatnya, tapi kita nggak perlu benci sama orangnya. Nah, itu yang main hati itu, bukan pikiran lagi. Nah, itu bedanya teman-teman. Makanya ulul albab gak hanya pikiran, tapi hati juga. Ya, sekali lagi, ulul albab tidak hanya pikiran, tapi hati juga. Sesuai dengan makna lubbun, ya, mufrad dari ulul albab,
mufrad dari albab, ya maknanya tidak hanya pikiran, tapi termasuk juga hati nurani, intisari. Nah, makanya gampang-gampang sulit jadi orang ulul albab. Ya, baik. Apakah sulit menerapkan ulul albab, menjadi seseorang ulul albab di masa sekarang ini, ya, di masa revolusi 4.0 ini, gitu. Apakah bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sekarang? Tentunya bisa. Cuman sekarang adalah masa yang sangat berbeda dengan masa lalu. Masa sekarang masanya canggih, ya, masa modern, globalisasi, yang sekularisme, ya, ekstremisme, apalagi pokoknya banyak hal-hal yang memang ini menjadi ujian kita di dalam melaksanakan kehidupan sekarang ini. Belum lagi soal kebebasan, bukan hanya soal kebebasan berpikir, gitu. Kebebasan berpikir nggak masalah ya, tapi kalau terlalu bebas berpikir juga salah, itu kan. Terus nggak hanya kebebasan berpikir, terlalu bebas berpikir, kebebasan dalam hal pergaulan juga, ya kan. Sekarang sudah marak ya. Nah, maka ini menjadi ujian kita sebagai ulul albab. Ulul albab berarti kan maknanya adalah takwa sebenarnya. Ya, cuman ulul albab ini lebih kata yang lebih indah gitu. Kata mutaradifnya dari takwa gitu. Ya, orang yang bertakwa ya pasti dia ulul albab gitu. Yang ulul albab juga pasti bertakwa. Nah, bagaimana kita mengaplikasikan ini dalam kehidupan kita sekarang? Ya, yang pertama tentunya yang tadi yang saya bilang, kita harus basar, ya, undur, melihat, nazar. Melihat, istima' dan mendengar. Melihat dan mendengar. Melihat dan mendengar apa? Pembelajaran ayat-ayat Allah, ilmu agama. Ya, nggak hanya ilmu agama, tapi ilmu umum juga yang memang semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu kita lihat, itu kita dengarkan. Ya. Nggak mesti ilmu agama, semua ilmu juga karena datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan semua ilmu juga mencakup, ya, ilmu Al-Qur'an kita. Karena di Al-Qur'an juga nggak hanya bahas tentang akhlak, tapi bahas juga tentang sains, bahas juga tentang alam dan sebagainya, penciptaan alam. Nah, pertama kita melihat lalu mendengar. Udah melihat, udah mendengar, habis itu kita masuk ke tafhim, ya kan? Jadi pertama tadi kita bisa ini ya, kata-katanya ya. Yang pertama tadi itu apa ya? Tafsir wa tasmi', gitu. Melihat dan mendengar. Tasmi' wa tafsir, mendengar dan melihat. Nah, habis tafsir dan tasmi', kita lanjut ke situ ke tafhim. Tafhim itu memahami apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, kita pahami. Nah, kita pahami. Maksudnya apa, tujuannya apa, perintah Allah ini, larangan Allah ini, gitu. Nah, habis tafhim, kita masuk ke ranah tahfil, ya. Tahfil itu menghafal. Ini nggak perlu sih teman-teman, tapi menurut saya untuk sekarang ini perlu dihafal. Kenapa? Menghafal itu untuk menghayati apa yang kita baca dan apa yang kita dengar dan apa yang kita pahami. Jadi kalau orang-orang ngafal Quran kan memang ya itu tergantung ya. Ada yang masih ngafal gitu nih. Tapi ada juga yang memang ngafal Quran tujuannya untuk mendalami pemahaman Al-Quran yang ada di dalamnya. Nah, itulah ulama-ulama terdahulu. Kalau sekarang kan para penghafal Quran masih
masih ngafal kulitnya ayat gitu. Tujuannya masih ngafal ayat, bukan mendalami makna. Menghafal itu sebenarnya mendalami makna yang ada di dalam Al-Quran. Itu salah satu metode ulama-ulama terdahulu. Ulama-ulama mutaqaddimin ya, itu mereka menghafal Al-Quran untuk benar-benar menghayati apa yang mereka baca. Ya kan? Nah, ini yang ketiga, ya udah naik ketiga nih ya. Itu tahfidz, ya, habis dilihat, didengar, terus habis itu dipahami, habis dipahami kita hafal, ya, biar masuk ke hati kita. Ya kan? Terus yang terakhir tatbiq. Yang keempat tatbiq. Tatbiq itu artinya aplikasi. Kita laksanakan apa yang kita pahami, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, dan apa yang kita hafalkan itu. Nah, kita udah sampai belum ke tahap aplikasikan ini? Ya, kalau belum ya berarti belum jadi ulil albab. Gitu. Karena kan ulil albab dari 16 ayat tadi itu ya disuruh aplikasikan. Wattaqun ya ulil albab, wa tadzakkar ulil albab. Ya kan? Nah, rata-rata manusia sekarang di masa revolusi sekarang itu baru sampai tafhim. Baru sampai 2 tingkatan itu. Tahfidz belum, tatbiq belum. Jadi masih di tahap tafhim. Jadi orang sekarang tuh paham gitu, ayat ini larangannya begini. Ayat ini larangannya begini. Ya kan? Ayat ini melarang begini. Ayat ini melarang begini. Itu orang-orang tahu. Yang ini buruk, yang ini baik, itu orang-orang tahu. Berarti udah paham itu. Cuman mau gak itu dihafalkan, dimasukkan ke hati nurani, terus diaplikasikan? Rata-rata tidak. Apalagi zaman sekarang, ya, buat menuntut ilmu aja dibilang tabu gitu. Mau jadi apa gua kalau gua nuntut ilmu agama gitu? Paling jadi guru gajinya 2 juta sebulan. Ya, kalau mau lihat duniawi ya begitu. Tapi biasanya yang begitu ya dia lebih kecil lagi gajinya karena meremehkan ilmu agama. Gitu kan. Ya, memang guru-guru di Indonesia emang gajinya segitu, tapi antum nggak bisa lihat keberkahan yang ada di dalamnya. Guru-guru yang cuma gajinya 2 juta per bulan, ya, kenapa saya bilang cuma? Bukan saya merendahkan ya, tapi kan yang kantoran ini banyak kan gede gitu kan. Yang umum biasanya gede gitu kan. Nah, mereka cuma digaji 2 juta per bulan, tapi kok masih bisa menghidupkan anak-anaknya, masih bisa makan tiap hari, bahkan jalan-jalan juga. Kalau secara logika tuh nggak dapet gitu. 2 juta per bulan dapat, ya kan? Nah, itulah keberkahan yang Allah kasih. Apalagi dengan ikhlas gitu menyebarkan ilmu Allah, maka bukan lagi berkah, tapi wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki yang nggak disangka-sangka gitu. Tiba-tiba dia dapat mobil, tiba-tiba dikasih rumah gitu sama orang. Itu banyak gitu. Para ulama kayak gitu. Ya, itu bukti jelasnya, bukti nyatanya gitu. Itu berkah dari Allah karena keikhlasan dia dalam berkhidmat dengan ilmu. Gitu. Nah, kalau ikhlas justru Allah kasih. Gitu kan. Nggak usah jauh-jauh ya teman-teman. Alhamdulillah waktu tahun kemarin saya berangkat umroh itu gratis. Itu demi Allah, itu karena Al-Quran. Jadi kalau biaya umroh sekarang 25 atau sampai 28 juta ya. Nah itu kita gratis ya kan, nggak perlu nyari uang sebanyak itu, kita langsung berangkat jadi tamunya Allah. Dan itu murni karena hafalan Al-Quran saya. Nah nanti kan ini bukan mau pamer atau apa ya, tapi di sini bisa teman-teman hikmahnya bahwa kita kalau udah benar-benar berkhidmat dengan ilmu, berkhidmat dengan Al-Quran, terus kita benar-benar pahami ayatnya, terus kita aplikasikan dalam kehidupan kita, nanti Allah kasih lebih.
berkahnya selalu ada gitu, dan nggak disangka-sangka gitu. Saya waktu itu umroh juga nggak disangka-sangka, tiba-tiba dikasih tahu temen ini ada pejabat yang suka ngumrohin yang hafal Quran. Saya dites, saya ikutan tes, ya alhamdulillah gitu. Nggak disangka-sangka, saya nggak pernah sampai nyari-nyari gitu, bikin story gitu. Ada gak yang suka ngetes hafalan Al-Quran terus diumrohin gitu? Nggak ada kan. Tapi saya benar-benar nggak nyari, tapi ternyata tiba-tiba ada gitu. Nah itulah min haitsu la yahtasib, nggak disangka-sangka. Nah itu mereka ulil albab, ya. Ulil albab itu di situ udah sampai tatbiq, udah sampai aplikasi. Kalau belum berarti belum jadi ulil albab. Dan masa sekarang baru sampai tafhim. Ya mohon maaf sekali, orang-orang sekarang masih baru sampai tafhim. Boro-boro tatbiq gitu ya. Ya tahfidz aja nggak mau gitu. Bahkan ada sekarang yang tafsir wa tasmi' enggak gitu. Melihat dan mendengar ayat-ayat Allah enggak gitu. Apalagi mau memahami gitu. Tafhim. Bahkan sekarang boro-boro banyak orang yang boro-boro gitu mau paham tentang ayat-ayat Allah, paham tentang perintah-perintah Allah, ya dia baca Al-Quran aja nggak mau, ya kan. Tafsir, tasmi', mungkin satu lagi kali ya, yang marhalah pertama tadi, bukan hanya tafsir dan tasmi', tapi tilawah. Nah, bisa ditambahkan. Jadi yang pertama itu tafsir, melihat, tasmi', mendengar, sama tilawah, membaca. Itu perlu juga ya. Jadi ketinggalan tilawah ini ya. Jadi nggak hanya kita melihat dan mendengar, tapi membaca juga. Membaca ayat Allah, membaca Al-Quran, membaca ilmu-ilmu, membaca buku-buku keislaman. Ya, itu juga semuanya ilmu. Gitu. Habis itu baru naik ke tafhim, habis itu naik ke tahfidz, yang terakhir tatbiq. Ya. Yang paling sulit tentunya yang paling terakhir. Gitu. Banyak orang yang paham sekarang tapi nggak, ya ditentang, nggak mau dilaksanakan. Nah ini contoh kemunduran saat ini. Hanya banyak sekarang yang stres, banyak sekarang yang bunuh diri, apalagi bunuh diri karena percintaan gitu. Kok bisa gitu? Bunuh diri karena pekerjaan, bunuh diri karena ekonomi sulit gitu. Ya mereka yang nggak paham tentang ayat-ayat Allah, tentang bagaimana syariat Islam, kayak mereka begitu. Nah, mereka pastinya bisa jadi hanya baca, hanya mendengar, tapi nggak mau memahami, apalagi sampai mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan bisa jadi mereka juga baca aja nggak mau. Nah, naudzubillah. Ini problematika sekarang. Ya. Terus tugas kita gimana? Ya tugas kita da'i. Kita berdakwah. Ya. Kita ciptakan di dunia ini untuk berdakwah. Dakwah nggak mesti di mimbar. Dakwah nggak mesti di masjid-masjid. Kita mengingatkan teman-teman kita juga, itu juga dakwah. Kita menasihati teman kita yang sedang sedih juga, itu termasuk dakwah. Ya. Nah, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita saling menasihati dalam hal kesabaran dan juga menasihati dalam hal kebenaran. Begitu teman-teman ya. Jadi itu ulul albab yang tadi sudah saya uraikan ya, dari mulai 16 ayat yang ada dalam Al-Qur'an, maknanya yaitu tentang pemikiran ya, pikiran atau akal sehat atau intisari atau hati nurani ya. Terus ya itulah mereka ulul albab yang kepribadiannya adalah mereka yang selalu melihat, mendengar dan membaca, lalu mereka pahami, lalu mereka hafalkan untuk masuk ke dalam hati nurani, lalu mereka aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah mereka ulul albab. Ya, permasalahan sekarang apakah ulul albab ini sudah banyak orang-orang aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari?
Jawabannya adalah ada dalam pribadi masing-masing. Ya, udah ada ukurannya. Ada membaca, melihat, mendengar, terus memahami, terus menghafal, lalu mengaplikasikan. Teman-teman sudah ada di mana? Kalau belum sampai mengaplikasikan, berarti kita belum ulil albab. Itu kira-kira, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan masuk ke sesi selanjutnya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Untuk selanjutnya kami persilakan tanya jawab. Oh begini ya, maaf Bang Rahman, Oke. ini udah maghrib akhir di sini, jadi mungkin Oke. Bang Rahman kasih kesimpulan dulu gitu, sebentar, Baik, 3 menit sampai 5 menit, nanti saya sholat maghrib dulu, habis itu saya balik lagi. baik. Gimana? Ini Silakan, usulan Ustaz. sih, karena saya Ya, belum ya. sholat soalnya. Ya, silakan Ustaz. Ya, gitu ya. Baik, bisa dikasih apa? Diskusi Ya. dulu atau sama Ustadz Rahman gitu. Oke. Ya. Ya, yang lain gitu. Baik. Ya, saya sholat dulu sebentar ya. Ya, silakan Ustaz. Baik, selagi menunggu Ustadz Riyadi Lubis menaikkan sholat maghrib di waktu kota Islamabad, Pakistan, kami mengingatkan kembali untuk kaum muslimin dan muslimat untuk senantiasa mengikuti tulisan-tulisan maupun diskusi-diskusi online kami di www.kuliahalislam.com. Karena setiap minggunya insya Allah kita akan upayakan mengadakan diskusi ilmiah-ilmiah semisal ini. Baik, sekilas informasi kami sampaikan bahwa kuliahalislam.com ini merupakan situs-situs keislaman yang menyajikan ilmu-ilmu pengetahuan Islam, baik filsafat, tasawuf, ilmu kalam, ilmu hadis, yang ditulis oleh penulis-penulis kuliah Islam yang mumpuni di bidang keilmuannya masing-masing, untuk tujuannya adalah menyampaikan risalah Islam kepada kaum muslimin dan muslimat melalui teknologi sosial media. Selagi kita menunggu Ustadz Muhammad Riyadi Lubis, mungkin apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai kuliahalislam.com? Kami persilahkan kepada peserta diskusi malam ini. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, selagi menunggu Ustadz Muhammad Riyadi Lubis menunaikan sholat maghrib waktu ibu kota Islamabad, Pakistan, sekilas info kami sampaikan bahwa mengapa tema ulil albab ini kami angkat, sebab kami menginginkan adanya generasi-generasi kaum muslimin dan muslimat yang mengaplikasikan konsep-konsep ulul albab di dalam Al-Quran, sehingga tidak hanya memahami ataupun menghafal ayat-ayat Al-Quran seperti yang telah disampaikan oleh Ustadz Muhammad Riyadi Lubis tadi, tetapi bagaimana kita memahami ayat-ayat Al-Quran dan memahami ciptaan-ciptaan Allah, sehingga kita menjadi insan-insan yang mumpuni di bidang keilmuan Islam, mumpuni di bidang ilmu umum, dan juga kita menjadi insan-insan yang memiliki takwa yang sangat kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Baik, kita jeda dulu beberapa menit selagi Ustadz Muhammad Riyadi Lubis menaikkan sholat maghrib waktu Islamabad, Pakistan. Terima kasih.
Assalamualaikum. Ya, bisa kita lanjut. Baik, terima kasih telah menunggu. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ibu dan kaum muslim dan muslimat menyampaikan pertanyaan kepada Ustadz Muhammad Eyadi Lubis, SPD SK. Baik, kami persilakan kepada Bapak Ibu ingin mengajukan pertanyaan. Ya, Baik, selagi kita pada tidur kali ini. Baik, selagi kita menunggu yang ingin mengajukan pertanyaan, mungkin saya akan mengajukan pertanyaan, Pak Bang Ustadz. Monggo, silakan. Apa tantangan kita khususnya generasi muda ini untuk merealisasikan ulul albab ini? Karena kalau kita lihat banyak anak-anak muda saat ini jangankan untuk mengaplikasikan ulul albab, membaca Al-Quran aja pun mungkin sangat-sangat minim sekali. Begitu, Ustaz. Ya, baik. Ya, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi memang ini adalah masalah yang kita hadapi dan perlu kita perbaiki. Dari segi perkembangan zaman yang sudah tidak terbatas ya. Dan ini yang paling mengganggu generasi muda kita. Perkembangan zaman. Ya, perkembangan zaman di situ ada masuk lingkungan, sudah termasuk lingkungan yang tidak baik, sudah termasuk dalam hal pendidikan yang kurang baik gitu dari orang tua, terus atau dalam hal orang-orang yang tidak ada giroh atau semangat lagi untuk menuntut ilmu agama. Ya. Tadi saya bilang ilmu agama kayak tabu itu di mata dan telinga mereka. Nggak hanya di negeri Indonesia sana ya, teman-teman sekalian. Di sini saya di asrama di kamar ini bertiga. Nah, 2 orang yang lain tuh orang Pakistan. Karena mereka nggak ada, saya bisa ungkapkan. Jadi mereka juga masih sering meninggalkan sholat. Dalam hal apalagi membaca Al-Quran gitu kan. Ya, sholat aja ditinggalin ya. Apalagi ya, hanya sekedar membaca Al-Quran. Ya, ini kekurangan di mana-mana gitu. Saya sebulan setengah di sini, baru sebulan setengah di sini udah bisa banyak memandang ya. Wah, ternyata sholat itu di mana-mana ditinggalin. Ini miris sekali saya. Gitu. Sini masih muda-muda, mereka masih S1. Yang teman kamar saya itu ya yang satu lagi syukur sih. Ada sholat zuhur atau asar gitu. Tapi kalau udah sholat kayak subuh itu saya belum pernah lihat. Gitu. Nah, ini berarti memang permasalahan kita dimanapun gitu, bukan hanya di Indonesia, dimanapun gitu. Dan saya sangat miris ya. Gitu. Dan ini menjadi tugas kita juga. Selain ini permasalahan umum, ini juga menjadi tugas kita. Terus bagaimana biar menghadapi permasalahan ini? Ya, tentunya yang pertama, semua permasalahan bisa diselesaikan apabila kita tahu penyebabnya. Jadi kita harus tahu penyebabnya dulu sebenarnya. Ya, latar belakang mereka gitu. Nah, rata-rata orang yang sekarang dalam hal berbuat buruk gitu, banyak berbuat buruk, ini mereka ini rata-rata nggak paham ilmu agama, nggak dimasukin ilmu agama sama orang tuanya gitu. Jadi nggak ada rem ketika dia menghadapi kehidupan ini, nggak ada rem dalam hal dia
misalkan dia sampai terjerumus dalam hal-hal yang tidak baik seperti mabuk gitu, pergaulan bebas dan lain-lain. Bisa juga terjerumus dalam hal misalkan dalam hal apa ya, ya intinya hal-hal yang tidak baik ya teman-teman. Nah, berarti kan penyebabnya adalah mereka yang kurang ilmu agama, baik ilmu agama itu nggak ditransfer langsung sama orang tuanya atau dari lingkungannya, gitu. Nah, berarti kan kita harus memperbanyak apa ya, persepsi kepada tengah-tengah masyarakat kita bahwa ini ilmu agama punya peranan penting saat ini. Nah, bagaimana kita menyampaikan ini semua? Kalau yang saya pandang begitu, orang-orang rata-rata, orang-orang yang terjerumus dalam hal yang tidak baik itu karena lingkungan. Dan lingkungan yang sekarang yang membaur itu mereka minim dalam hal ilmu agama. Jadi nggak ada rem. Nggak ada rem. Kalau kita punya ilmu agama, kita punya rem. Kita melakukan ini, ini dosa nih. Kita melakukan, oh ini nggak baik. Ini ada larangannya dalam Al-Quran. Ya kan? Kalau kita nggak punya ilmu-ilmu itu, ya otomatis nggak ada rem. Gitu. Karena ya salah satu fungsinya ilmu agama itu sebagai rem dalam kehidupan kita. Rem dalam hal untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Gitu. Ya ibarat mobil kalau nggak ada rem gimana? Pasti nabrak. Pasti kecelakaan. Sama halnya seperti itu ya. Makanya bagaimana sekarang tugas kita nih menyebarkan ilmu agama dan menyampaikan bahwa ilmu agama ini urgent, penting sekarang ini. Gitu. Terutama nggak usah jauh-jauh dulu ke orang lain, tapi anak kita dulu. Keturunan-keturunan kita, saudara-saudara kita. Kalau belum punya anak, berarti saudara-saudara, adik-adik, itu kakak-kakak kita. Ya. Nah, kalau kita udah punya keturunan, nanti keturunan kita dulu, nah, baru nanti sampaikan juga ke orang lain. Karena kita mendidik keturunan kita juga sama saja mendidik generasi. Sekali lagi kita mendidik anak kita itu sama dengan mendidik generasi. Ya, itu tergantung kita mendidiknya. Kita masukin dia ke sekolah umum nggak masalah, tapi kamu harus paham bahwa kalau anak kita ini kita masukkan ke sekolah umum, nanti dia nggak punya ilmu agama, dia nggak punya rem. Nah, kalau memang pengen anaknya ke kuliah di fakultas umum gitu, bukan keagamaan, ya kita sebagai orang tua jadi remnya. Sampaikan ilmu agama ke mereka. Ini dilarang, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Ini ada larangannya dalam Al-Quran ini. Begitu, ya. Jadi permasalahan di sini sekarang ini penyebabnya adalah kurangnya orang paham tentang agama sehingga mereka nggak punya rem. Terus sekarang tugas kita adalah memperbanyak nasihat-nasihat kepada sekitar kita, ya, yang terdekat. Kita berikan nasihat kalau misalkan memang mereka kurang baik. Gitu. Terus sekarang nih kan ada media sosial. Kita sekali ngirim itu langsung kesebar ke semuanya, ya kan? Itu sering-sering lah berdakwah. Minimal kirim kata-kata yang memang memotivasi, kirim ayat gitu. Yang isinya adalah pentingnya bertakwa kepada Allah, pentingnya menjauhi segala larangan, pentingnya berbuat baik, gitu. Pentingnya berakhlak mulia, begitu. Nah, begitu kira-kira. Hanya agama yang mampu menyembuhkan penyakit generasi saat ini. Sekali lagi, hanya agama yang mampu menyembuhkan penyakit generasi saat ini. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan, apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Saya persilahkan. Baik Ustadz, tadi kan mengenai konsep ulul albab, apakah
yang disebut dengan ulil albab itu dia mesti menguasai ilmu Islam sajakah ataukah mesti dia juga menguasai ilmu umum? Baik. Ulul albab adalah mereka yang berpikir, ya, melihat sesuatu, mendengar sesuatu, dan membaca sesuatu, lalu dipahami dengan pikirannya. Berarti berpikir. Habis berpikir, dia mengaplikasikannya dalam kehidupan. Nah, tergantung apa yang dia dengar. Otomatis kalau dia ingin, ulul albab ini kan orang yang bertakwa, berarti orang yang bermanfaat juga. Nah, untuk jadi orang yang bertakwa atau ulul albab, pastinya dia harus mendengar, melihat, dan membaca hal-hal yang bermanfaat. Gitu kan. Nah, bagaimana kalau kita mendengar, membaca, dan melihat keilmuan yang bukan agama gitu? Ya, ini bermanfaat atau enggak? Itu aja. Karena kan memang ada ilmu umum yang memang nggak bermanfaat buat kehidupan kita. Itu banyak. Gitu. Tapi nggak masalah juga kalau kita mau ngejar itu, nggak masalah. Gitu. Misalkan dalam hal misalkan ilmu statistik, ya, ilmu perhitungan, termasuk juga mungkin ilmu matematika gitu kan, itu kan nggak terlalu berpengaruh gitu dalam kehidupan kita gitu untuk mencapai akhirat, ya kan, untuk menjadi ulil albab, menjadi orang-orang yang bertakwa, ya kan. Tapi nggak masalah kalau kita mau mendalami itu, tapi jangan jadikan utama. Yang utama harus tetap ada yang kita dalamin, yaitu ilmu agama. Ilmu agama tuh udah harus nempel gitu. Karena manusia tanpa agama sama halnya seperti seseorang yang tidak memakai pakaian. Ya, dia mau kemana gitu. Bahkan nggak hanya memakai pakaian, tapi dia nggak tahu petunjuk. Itu orang-orang yang nggak paham agama. Ya, agama itu kan petunjuk, ya kan. Kata Al-Quran, kita kalau mau jadi orang baik begini, ini. Itu kan ada petunjuknya kan. Kalau orang tanpa agama, ya nggak akan ada, tanpa petunjuk pastinya. Bagaikan orang yang berjalan, nggak ada notif petunjuk di jalan-jalan tuh, nggak ada itu petunjuk arah Jakarta mana gitu, Surabaya mana, Sukabumi mana, pasti kita tersesat kan. Itu ibarat orang yang tanpa agama gitu. Bukan hanya telanjang gitu, tapi dia nggak bisa lihat gitu, mana ini, kemana ini arahnya. Nah itu makanya agama ini udah harus melekat dalam diri kita, walaupun kita mendalami ilmu-ilmu umum gitu. Nah, alhamdulillah kalau bagi teman-teman yang sekaligus mendalami ilmu agama gitu, udah tok dari awal sampai akhir hayat itu mendalami ilmu agama, itu bersyukur banget ya. Walaupun memang sekarang dibilangnya mau jadi apa gitu, nuntut ilmu agama, apalagi jurusan saya jurusan tafsir Al-Quran gitu kan, mau jadi apa katanya. Oke, nggak apa-apa, karena pikiran kita sama mereka udah beda. Pikiran kita bukan lagi tentang mau cari kerjaan. Pikiran mereka yang mengatakan seperti itu kan cari kerjaan. Kerja apa kalau kuliah tafsir Quran? Kalau kita bukan lagi pekerjaan mikirnya, tapi khidmatul ilm wa khidmatullah. Gitu, untuk wa khidmatud din, untuk berkhidmat kepada ilmu, berkhidmat kepada Allah, dan berkhidmat kepada agama, membantu Allah dan agama. Allah emang nggak mau dibantu, nggak usah dibantu, cuman niat kita tuh untuk mendalami agama, untuk nanti kita membantu agama, mensyiarkan ilmu-ilmu agama. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi bagaimana dengan mereka yang mendalami ilmu umum? Jangan itu jadikan utama, bahkan sampai kosong ilmu agama ya, bahaya. Itu aja. Jangan jadikan utama. Boleh, tapi jangan jadikan utama. Gitu.
Antum boleh mendalami ilmu fisika misalnya, ilmu kimia, monggo silakan. Tapi yang utama jangan ditinggalkan, yaitu ilmu agama. Jadi tetap konsep ulul albab itu di situ ada intisarinya, yaitu ilmu agama. Itu kira-kira ya. Lalu apa bedanya ulil albab itu sama ulama gitu, Ustaz? Mengapa lebih banyak kata ulil albab itu dibandingkan kalau kita lihat ulama dalam Al-Quran itu? Mungkin bisa penjelasannya, Ustaz. Ya, baik. Dalam Al-Quran memang kata ulama itu cuma ada satu ya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ulama adalah orang-orang yang mereka takut kepada Allah. Ulul albab juga itu takut juga kepada Allah gitu. Apa bedanya? Nah, ulama itu dalam secara bahasa aja ya. Secara bahasa itu dari kata alim. Al-alim itu artinya orang yang mengetahui, orang yang paham. Nah, sedangkan ulul albab tadi udah ada 4 pembagian. Dia nggak hanya melihat, mendengar dan menulis, mendengar dan membaca, tapi dia juga paham, dia juga menghafalnya, dan dia juga mengaplikasikannya. Orang yang ulama itu kan dalam segi bahasa itu baru alim, baru paham. Berarti ada dong ulama yang mereka hanya paham tapi tidak mengaplikasikannya? Ada, tapi sebagian kecil ya, sebagian kecil. Ulama ada yang kayak gitu, dia paham ini tapi dia sendiri ya yukadzibu nafsah, dia membohongi dirinya sendiri. Dia bilang ke manusia, ittaqillah haitsuma kunt, bertakwa kepada Allah, padahal dia sendiri mabok, dia sendiri berbuat maksiat. Itu ada ya, tapi sebagian kecil. Umumnya ulama itu mereka pastinya ulul albab juga. Kenapa ulama itu udah ulul albab? Karena mereka juga mengaplikasikan apa yang mereka pahami. Jadi bedanya apa? Ya ini hanya mutaradif aja lah. Jadi ulul albab, terus orang bertakwa, terus ulama, terus ada lagi dalam Al-Quran istilah ibadur rahman, hamba yang rahman. Ibadur rahman maksudnya adalah hamba yang berperilaku yang sangat baik gitu. Itu juga sama semuanya. Intinya adalah mereka yang punya perilaku yang baik ya, setelah mereka melihat, mendengar, dan membaca, terus mereka pahamin, terus mereka aplikasikan dengan berakhlak mulia di sekitar manusia maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang hampir sama gitu. Sama aja sebenarnya. Cuman perbedaan kata aja. Gitu. Dan ulama udah pasti ulul albab juga udah pasti ulama. Enggak. Ulama itu udah pasti ulul albab, tapi enggak semua ulul albab ulama. Kenapa? Karena ulama kan rata-rata mereka yang memang bukan hanya mengaplikasikan, tapi mereka juga menyeru manusia. Kalau ulul albab, cukup antum udah sampai mengaplikasikan syariat-syariat, udah cukup. Tapi kalau ulama kan rata-rata mereka juga bukan hanya mengaplikasikan dalam kehidupan, tapi mereka juga membina, mendidik, dan menyeru manusia. Jadi ulama udah pasti ulul albab. Kalau ulul albab belum pasti ulama. Tuh. Itu kira-kira yang saya pahami. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi, Ustaz, atau mungkin bisa disebut pesan-pesan pada generasi kaum muda dan kaum muslimin dan muslimat seluruhnya tentang bagaimana kita mesti mencintai Al-Quran dan merealisasikannya dalam kehidupan kita. Ya, baik. Pesan kami ya tentunya ini pesan terhadap diri sendiri dan secara umumnya gitu, bahwa
Al-Quran ini sudah asing di mata orang-orang sekarang. Al-Quran ini sudah hampir berdebu di mata orang-orang sekarang. Berdebu dalam artian sudah lama tidak dibaca dan sudah lama tidak dibuka dan dipahami. Makanya generasi sekarang adalah bukti bahwa Al-Quran sudah jauh, yaitu mereka banyak gemar berjauhan dengan Tuhan, berjauhan dengan Allah, gemar melakukan hal-hal yang tidak benar, tidak baik begitu. Ya, hanya segelintir mereka yang selamat ya, dalam melaksanakan kehidupan, yaitu mereka-mereka yang memahami dan mengaplikasikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Ya, jadi kita ini sudah termasuk segelintir orang-orang itu, ya, dari orang-orang yang tersesat, ya. Ya, dan kita patut syukuri itu, dan intinya adalah kita harus peka ya atas perintah-perintah Allah, kita pahami dan kita laksanakan. Lalu jangan lupa dengan manusia sekitar agar kita ingatkan juga tentang kebaikan. Itu aja. Baik, terima kasih atas pembahasan pada malam ini, dan terima kasih juga kami sampaikan telah menyediakan waktu dan ilmu yang bermanfaat bagi kami semua. Semoga Allah membalas kebaikan Ustadz Muhammad Iradi Lubis atas ilmu yang disampaikannya pada malam ini, dan kita doakan semoga studi di Pakistan dapat berjalan dengan baik dan dapat selesai dengan sangat baik. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu dan kaum muslimin yang kami muliakan, demikianlah diskusi Kuliah Islam pada malam ini. Dan mendekati bulan suci puasa ini, kita juga berdoa kepada Allah semoga kita dimudahkan dalam melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan nanti, dan semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya mewakili redaksi kuliahlislam.com juga menyampaikan permohonan maaf apabila ada kekurangan dalam kuliahlislam.com pada malam ini kepada Ustadz Muhammad Iradi Lubis. Saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.